Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini dari Bapak Yanto di Jakarta. Pak Agus, saya ingin bertanya, apabila terdapat aset berupa investasi obligasi di luar negeri yang semua aset itu sudah dilaporkan di SPT. Dari investasi obligasi itu apabila saya mendapatkan bunga di tahun 2024 dan bunga ini saya alihkan ke investasi deposito di Indonesia, apakah tetap bebas pajak? Dan juga apakah bunga obligasi dari luar negeri tetap harus dilaporkan di SPT tahunan? Bapak Yanto di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Yanto ya, akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kalau kita lihat dari definisi penghasilan menurut undang-undang ya, di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini karena ketentuan perpajakan di Indonesia itu menganut konsepnya worldwide income. Nah, jadi artinya penghasilan yang diterima baik itu berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri itu merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jadi kalau kita merujuk pada ketentuan itu, ya tentunya untuk penghasilan dari bunga yang diterima oleh dari luar negeri itu tetap wajib dilaporkan sebagai penghasilan ya. Jadi pengenaan pajak penghasilan itu dihitung dengan cara menggabungkan dengan penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, jadi penghasilan dari luar negeri itu misalkan dari bunga obligasi luar negeri digabung ke juga dengan penghasilan yang ada di dalam negeri. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di aturan Undang-Undang Cipta Kerja ya, memang terdapat pengecualiannya terkait untuk dividen ya. Kalau untuk dividen yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri yang mana diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya, itu dividennya itu sepanjang memang diinvestasikan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun ya, diinvestasikan dalam bentuk instrumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka bebas pajak ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat dividen ini memang harus berasal dari badan usaha di luar negeri ya, atau juga berasal yang terdaftar di perusahaan bursa ya, go public. Nah, untuk dividen yang dikecualikan dari objek pajak ini itu adalah sebesar dividen yang diinvestasikan. Nah, jadi kalau misalkan dividennya dari luar negeri tidak diinvestasikan, tentu dividen itu dikenakan pajak penghasilan. Nah, tapi beda nih perlakuannya untuk penghasilan berupa bunga yang berasal dari investasi di luar negeri. Ya, kalau dividen jelas ya. Kalau untuk dividen baik itu berasal dari dalam negeri atau misalkan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya misalkan tidak diperdagangkan di bursa ya, perusahaan tertutup. Kalau dividen itu dibagi ya, itu sepanjang dia diinvestasikan atas dividen itu paling sedikit minimal 30% dari laba setelah pajak, dividen itu harus diinvestasikan selama 3 tahun, maka dividen itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, tetapi untuk penghasilan berupa bunga dari bunga obligasi atau bunga tabungan lah, atau bunga deposito dari luar negeri ya, untuk investasi dari luar negeri ini untuk penghasilan bunga ini itu dikenakan pajak penghasilan walaupun ya atas dana dari penghasilan bunganya ini diinvestasikan ke dalam negeri. Ya, ketentuannya kita lihat di mana? Nah, kalau kita lihat di pasal 9 ayat 3 di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya, yang mengatur mengenai penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan, yang mana menjelaskan bahwa atas penghasilan dari luar negeri antara lain ya untuk royalti atau penghasilan dari investasi yaitu bunga, sewa atau keuntungan dari pengalihan harta di luar negeri bukan merupakan penghasilan yang berasal dari usaha aktif di luar negeri ya, sehingga tidak dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan ya. Jadi tetap dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Jadi yang dikenakan fasilitas bebas pajak itu adalah
untuk yang dividen ya, dividen yang berasal dari perusahaan yang go public maupun perusahaan tertutup ya, untuk dividen yang diatur yang bebas pajak. Nah, tapi untuk penghasilan lain, misalkan penghasilan bunga atau penghasilan sewa properti dari luar negeri, walaupun penghasilan itu tetap diinvestasikan di dalam negeri ya, diinvestasikan dalam bentuk instrumen keuangan yang telah ditetapkan, itu tetap dikenakan pajak penghasilan seperti itu ya. Jadi dilaporkan ke SPT tahunan PPH dan juga jadi untuk penghasilan dari luar negeri ini dilaporkan ke dalam penghasilan neto luar negeri, digabungkan juga dengan penghasilan dalam negeri untuk menghitung berapa PPH terutangnya seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Yanto dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.